Presiden AS Joe Biden bersama negara sekutu dan anggota NATO menjatuhkan sanksi ke Rusia. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. Sanksi lain termasuk Jerman yang membatalkan jaringan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia. Nord Stream 2 adalah salah satu sumber energi signifikan bagi Jerman. So I think it's an important step to decouple European energy market from Russian gas supply, because Russia is using unfair practices on this energy market and clearly wants to use energy as a leverage for its geostrategic outcomes. Sanksi ini dijatuhkan mengikuti aksi Rusia yang mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dan memungkinkan kedua wilayah tersebut untuk meminta bantuan militer dari Rusia. Pengakuan wilayah yang memisahkan diri ini dipandang analis sebagai penolakan Rusia untuk berdiplomasi. He is interested in undermining Ukraine by recognizing a big part of the or carving out a big part of the of Ukrainian territory as not under their sovereignty. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin masih mencoba untuk menekan upaya Ukraina bergabung dengan NATO. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета. Donetsk dan Luhansk atau yang dikenal dengan sebutan wilayah Donbas adalah zona penyangga antara Rusia dan Ukraina. Sementara Ukraina adalah zona penyangga antara Rusia dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pada tahun 2014, pasukan separatis pro-Rusia mengambil alih gedung pemerintahan di wilayah Donbas. Dan sejak itu pula, 14.000 orang terbunuh dalam konflik antara separatis pro-Rusia dengan pasukan Ukraina. Daerah di dekat Luhansk mulai menerima serangan sejak pekan lalu. Sejumlah serangan peluru mengenai rumah warga sipil. Такого ж не было. Воевали, где-то бух-бух, а это опять по жилым домам. Это страшно, конечно. Negara Barat memprediksi 190.000 pasukan Rusia disiapkan di perbatasan Rusia, tidak termasuk pasukan separatis pro-Rusia yang sudah menduduki beberapa daerah di Ukraina. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.